Halo Sobat Noba di seluruh benua. Gimana nih? Udah siap belum dengerin kelanjutan cerita BTTH Benua Abadi versi novelnya? Sebelum Mimin melanjutkan, Mimin ucapin terima kasih banyak atas support dan kesetiaannya sampai sejauh ini. So, jangan lupa tekan tombol loncengnya, atur posisi, pejamkan mata, dan let's go. Mari kita masuk ke ilusi seni radionya. Halo Sobat Noba, melanjutkan cerita dari episode sebelumnya ya. Semoga kalian suka. Di episode sebelumnya, sebelum memasuki wilayah Istana Sen, Xiaoyan mendapati bahwa jalan menuju Istana Sen dipenuhi kabut beracun. Xiaoyan memiliki firasat bahwa dia akan bertemu Ning Yao di dalamnya. Oleh karena itu Xiaoyan memilih berhenti ke sebuah gua untuk membuat persiapan. Adapun kelompok Zhonggu, mereka menunggu di luar dan berburu binatang ajaib di sekitar pegunungan. Tempat ini masih berada di luar penghalang racun. Namun korosi yang terpancar masih menyebabkan pegunungan di sini berwarna hitam dan ungu. Karena wilayah Istana Sen beracun, maka akan ada batasan untuk kekuatan Xiaoyan. Dia tidak bisa lagi dengan mudah menggunakan kekuatan klon Yuan Shen. Untungnya kekuatannya sendiri sudah mencapai keabadian Kaisar langkah ke-7. Namun jika dia menghadapi Ning Yao di langkah 9, kekuatan Xiaoyan sendiri masih jauh dari cukup. Suasana beracun di sini sangat kuat, tapi itu mengandung sifat elemen kayu yang kaya. Aku dapat mengumpulkannya sebelum memurnikan ramuan, ucap Xiaoyan perlahan menutup matanya. Dia meletakkan telapak tangannya di tanah. Atribut kayu tak kasat mata berkumpul menuju Xiaoyan dari segala arah. Setelah beberapa saat, kekuatan 5 elemen berkumpul dan membentuk sebuah bola cahaya hijau di tangannya. Baru kemudian Xiaoyan mengirimnya ke Taman Lingpu Pagoda Emas. Keberadaan Pagoda Emas seperti mantra api yang menyatu di tubuh Xiaoyan. Selama dia tidak mengeluarkannya atau menggunakannya dalam pertempuran, seharusnya tidak ada masalah ditemukan. Hanya saja atribut kayu yang terdapat di tempat ini tidak cukup untuk Taman Lingpu. Tapi itu lebih baik daripada tidak sama sekali. Setelah penyerapan selesai, Xiaoyan kembali membuka matanya. Selanjutnya adalah memfokuskan diri pada pemurnian pil obat. Xiaoyan melambaikan tangannya lalu mengisolasi ruang di sekitarnya. Setelah itu Xiaoyan mengeluarkan 3 slip giok yang dia terima dari alam dewa kekacauan. 3 slip giok ini merupakan tugas yang dipercayakan si nomor 4, nomor 6, dan nomor 7. Dibandingkan dengan 2 yang pertama, Xiaoyan sebenarnya lebih tertarik dengan kerjasama si nomor 7. Ini karena imbalan besar yang ditawarkan nomor 7 merupakan hal yang paling dibutuhkan Xiaoyan saat ini. Pertama-tama Xiaoyan melihat slip giok milik si nomor 4 terlebih dulu. Di dalamnya terdapat formula, bahan obat, dan pil obat. Ketika melihat pil obat tersebut, Xiaoyan mendapati bahwa pil obat yang diberikan padanya kali ini bukan lagi pil detoksifikasi. Dan ketika Xiaoyan mengecek formulanya, ekspresinya langsung tercengang. Pil 9 yang naga sejati. Gumam Xiaoyan. Dia sudah tidak asing lagi dengan ramuan ini. Ini adalah pil obat kecantikan. Adapun efeknya tidak perlu dijelaskan lagi. Terakhir kali Yuyan pernah menyebutkannya ketika bercanda dengannya. Xiaoyan tersenyum pahit. Dia tidak menyangka bahwa tugas yang dipercayakan si nomor 4 adalah pil biadab itu. Selanjutnya Xiaoyan mengeluarkan slip giok milik si nomor 6. Sebelum menyelidikinya, Xiaoyan menggunakan kekuatan jiwanya untuk memastikan. Setelah memastikan bahwa tidak ada jejak jiwa yang tertanam di atasnya, baru kemudian jiwa Xiaoyan langsung menembus di dalamnya. Pil pemakan jiwa 7 mayat. Ramuan ini bukan pil obat, tapi ramuan beracun. Mungkinkah nomor 6 memperingatkanku dengan pil racun ini? Ucap Xiaoyan sedikit menyipitkan matanya. Wajahnya suram. Dia tidak berniat menyempurnakan ramuan untuk si nomor 6. Identitas nomor 6 adalah mantan Raja Taiyi dari dunia Taisu. Dia menggunakan ramuan beracun ini sebagai peringatan. Ini memang cocok dengan perilaku orang-orang Taisu. Gumam Xiaoyan. Dia tidak terlalu memperhatikan pil obat tersebut. Dia hanya mencibir dan memasukkannya kembali ke dalam cincin penyimpanan. Meskipun Xiaoyan sudah melakukan pemeriksaan berlapis dan tidak menemukan adanya masalah, dia masih sangat berhati-hati ketika menyentuh slip giok tersebut. Lagi pula orang-orang dari alam dewa kekacauan tidak ada yang sederhana. Tidak ada yang tahu apakah mereka teman atau musuh. Yang terbaik adalah tidak memaparkan lokasinya.
Jika si nomor 6 mengetahui di mana dia berada, itu pasti akan menarik orang-orang berkuasa dari dunia Taisu. Sementara Xiaoyan sudah sangat berhati-hati. Scene berganti di dunia Taisu yang sangat jauh. Arsitektur di sini sangat aneh. Sebagian besar bangunan berbentuk persegi. Di antara bangunan persegi yang tak terhitung jumlahnya ini, ada sebuah istana persegi panjang yang terletak di tengah-tengah. Dari kelihatannya, istana inilah merupakan tempat inti dari dunia Taisu. Pada saat ini scene diperlihatkan di bagian dalam istana. Ada sebuah kolam yang mana airnya tampak seperti kristal bening. Dan di dalam kolam tersebut, terdapat sesosok paruh mayat berendam. Tubuh bagian atasnya telanjang. Rambutnya berwarna putih dan matanya tertutup. Adapun siapa sosok ini, dia adalah si nomor 6 di alam dewa kekacauan. Xiaoyan sudah tahu identitas aslinya, yaitu mantan Raja Taiyi dari dunia Taisu. Raja Taiyi telah turun tahta, tapi sepertinya sekarang sudah mencapai puncaknya. Pada saat ini Raja Taiyi berendam dengan mata tertutup rapat. Ada 2 dayang wanita yang sedang memanjakannya. Namun pada saat ini, tanda biru di kening Raja Taiyi perlahan berkedip. Hal ini membuatnya terbangun. Matanya yang tertutup rapat perlahan terbuka. Sudut mulutnya perlahan-lahan membentuk senyuman dingin. Akhirnya dia menyentuhnya. Gumam Raja Taiyi. Dia kemudian berjalan keluar dari kolam. Sementara 2 dayang wanita itu mengambilkan sesuatu untuknya. Satu memasangkan jubah hitam berkancing, sementara satu lainnya mengikat rambutnya dengan jepit emas. Raja Taiyi menutup matanya. Dia tampak sangat menikmatinya. Sesaat kemudian, dia membuka matanya lalu mendorong wanita itu menjauh. Raja Taiyi berjalan ke arah depan. Di depannya ada sebuah kursi singgasana. Setelah Raja Taiyi duduk, dia melambaikan lengan jubahnya. Tirai tipis muncul kemudian 9 cahaya terbentuk. Nomor 9, kamu masih ceroboh. Beraninya kamu memeriksa slip giok itu. Slip giok Taisu bukanlah slip giok biasa. Tidak diperlukan tanda jiwa untuk menguncinya, ucap Raja Taiyi. Meskipun Raja Taiyi merupakan monster tua yang hidup di era Zuzang, tapi dia masih mempertahankan wajah mudanya. Dengan alis tajam dan mata dingin itu, seseorang masih bisa merasakan energi mendominasi yang terpancar darinya. Segera salah satu cahaya di peron menyala, lalu Raja Taiyi mendongak sedikit. Dia sebenarnya berada di alam iblis kuno. Nomor 9 ini seharusnya berasal dari Sensi. Mengapa dia berada di alam iblis kuno? Ini menarik. Orang ini berani berpura-pura berasal dari Taisu. Kirim beberapa orang untuk menyelidikinya. Aku ingin tahu siapa sebenarnya orang ini, ucap Raja Taiyi. Setelah berbicara, dia mengangkat tangannya sedikit. Sinar yang menyala menyebar. Ada aliran cahaya biru yang terus-menerus melewatinya. Tampaknya dia sedang mencari sesuatu. Namun pada saat ini, aliran cahaya biru itu tiba-tiba meledak dengan keras. Raja Taiyi mengerutkan keningnya. Dia membuka matanya dengan marah. Bajingan! Siapa yang berani menghentikanku? Kecuali wanita gila itu. Kurasa tidak ada orang lain yang bisa melakukannya, ucap Raja Taiyi menyipitkan matanya. Wanita gila yang dia maksud tidak lain adalah si nomor 4 dari alam dunia iblis. Pada saat ini suara derap kaki terdengar. Terlihat 2 sosok mengenakan jubah Dewa Void Taisu berjalan masuk. Raja pertama Taiyi, apa perintahnya? Tanya 2 sosok itu. Kalian akan memimpin tim elit yang terdiri dari 20 orang. Segera pergi untuk mengetahui beritanya. Ada slip giok di sini. Jika kamu dekat dengan orang yang aku cari, slip giok ini akan bersinar terang. Pada saat itu laporkan kepadaku sesegera mungkin, ucap Raja Taiyi. 2 sosok yang mengenakan armor Dewa Void menangkupkan tangan mereka dan berkata, perintah dimengerti, ucap keduanya. Jika Xiaoyan bisa melihatnya, dia pasti terkejut oleh tingkat armor Dewa Void yang mereka gunakan. Itu sudah berbeda dari apa yang Xiaoyan ketahui di alam Xuan Yin. Armor itu bersinar dengan cahaya logam gelap. Teksturnya menjadi lebih kuat dan lebih misterius. Aku khawatir kelompok orang yang aku kirim ini tidak akan pernah kembali. Tapi itu sepadan selama aku bisa mendapatkan informasi, gumam Raja Taiyi saat melihat keduanya pergi. Setelah mengatakan itu, dia berjalan kembali ke kolam kristal dan melepas jubahnya. Kedua wanita tadi datang untuk segera membersihkannya. Cepat atau lambat, aku harus merebut kembali tahta ini. Ingin menyerang Sensi?
Kamu harus bertanya kepadaku apakah aku setuju. Kuma meraja Taiyi. Setelah berendam di kolam cairan biru, kemarahan di wajahnya berangsur-angsur memudar. Matanya perlahan tertutup dan tubuhnya tidak bergerak lagi. Thank you guys sudah mendengarkan ceritaku di episode kali ini sampai akhir. Ikutin terus kelanjutan episode-episode berikutnya ya. Semoga hari kalian menyenangkan. Sampai jumpa dan bye-bye.